Tetapi menurut saya ya ini hanya membuktikan bahwa dia ini anak Pak Cecep dan belum membuktikan bahwa Peggy ini bersalah atau ada sangkut pautnya atau tidak dalam kasus Vina. Hola netizen yang tercinta, Peggy Cianjur telah menjalani tes DNA bersama orang tuanya di Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Tes DNA Peggy Setiawan Cianjur ini dilakukan sebagai respon terhadap tuduhan yang mengemuka terkait kasus Vina Cirebon. Tes DNA ini juga dilakukan untuk mematahkan dugaan Peggy Cianjur bukan anak kandung dari Pak Cecep. Sebelumnya, Peggy Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon. Peggy Cianjur menjalani proses tes DNA di laboratorium Genos. Hasil tes DNA Peggy akhirnya dapat diambil pada Jumat 12 Juli 2024, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Deddy Mulyadi menjelaskan hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur dengan jelas melalui video di channel YouTube-nya. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa kesimpulan dari tes DNA ini tidak bisa diragukan lagi. Identitas Peggy Cianjur sebagai anak dari Cecep Setiawan dan Elisna telah terbukti secara ilmiah melalui proses tes DNA yang dilakukan di laboratorium terpercaya. Deddy Mulyadi juga menantang pihak yang masih meragukan hasil tersebut untuk melakukan tes DNA di laboratorium lain dengan biaya mereka sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itulah tadi hasil tes DNA dari Peggy Cianjur yang sudah dipastikan 99,9% Peggy Cianjur itu adalah anak Pak Cecep. Wis, kita gak usah fokus tentang Peggy Peron, Dani maupun Andi ya loh. Itu hanya karangan produk sesat dari si Sudirman yo. Wis, kita fokus saja untuk 7 terpidana. Jika memang ketiga DPO itu tidak ada, berarti yang 7 ditahan sekarang itu juga harus dinyatakan batal dan tidak sah. Mari kita kawal kebebasan 7 terpidana. Entah hasil tes DNA, kita nggak usah hiraukan, nggak usah percaya lagi mau ada Peggy Peron atau Peggy siapapun. Itu nanti takutnya nanti yo, kalau kita suruh Pak Polisi untuk nangkap si Peggy itu ya, takut terjadi korban lagi. Wes, kita fokus yang 7 aja. Masalah DPO atau pelaku siapa yang melakukannya yo, wes gak usah diurusi. Yang penting kita kawal kebebasan 7 terpidana ya lho. Wes, ngono ae iku hasilnya anaknya Pak Cecep, ngono ae lho, anaknya Pak Cecep. Setelah tes DNA kemarin yang positif anak Pak Cecep dan Ibu Elis. Namun banyak yang komen seperti ini. Ini bukan masalah anak Pak Cecep atau bukan bang, tapi dia pelaku atau bukan. Itu banyak yang komen seperti itu. Dan ada juga yang komen mau anak siapa, yang penting periksa gitu loh. Periksa dia, coba diperiksa bang. Coba polisi, kenapa polisi tidak meriksa Peggy Cianjur? Kenapa polisi tidak meriksa Peggy Cianjur? Itu kata netizen. Nah, saya bertanya kepada kalian, apa alasan, satu alasan saja polisi harus memeriksa Peggy Cianjur yang masuk akal? Yang masuk akal. Apa alasan polisi memeriksa Peggy Cianjur? Tidak ada. Kok begitu? Jadi begini, ini kan awalnya para kuli bangunan itu ditangkap ya, salah tangkap pada tanggal 31 Agustus 2016. Para kuli bangunan itu ditangkap, termasuk Sudirman. Kemudian mereka dihajar, suruh ngaku. Kebanyakan dari mereka nggak ngaku. Namun cuma satu, Sudirman, yang mohon maaf mengalami keterbelakangan mental karena kesakitan, akhirnya mengaku. Ya, dia pelakunya. Karena Sudirman sendiri yang ngaku, akhirnya Sudirman ditanyain, siapa saja teman kamu yang kamu ikut atau teman kamu yang kamu kenal. Sudirman menyebut 3 nama, Andi, Dani, Peggy. Andi, Dani dia tidak tahu alamatnya. Si Peggy dia tahu alamatnya. Kenapa Sudirman bilang Peggy? Karena itu si Peggy teman sekolah dia yang dia kenal, Peggy kuli bangunan. Dan akhirnya malam itu polisi langsung mendatangi rumah Peggy kuli bangunan. Namun dia berada di Bandung, dikira kabur, motornya disita. Ya kan, sampai di situ
Dan akhirnya lama berselang polisi mulai menyadari Sudirman ini mengalami keterbelakangan mental, sehingga pencarian DPO itu tidak dilanjutkan karena sudah pasti sia-sia Andi dan Peggy tersebut. Ya, sampai di situ. Kemudian 2024 film Pina viral. Setelah film Pina viral, mulai netizen viral, mulai Bang Hotman turun, mulai banyak pengacara turun, dan akhirnya polisi Polda Jabar didesak. Nah, setelah didesak, Polda Jabar atau polisi Cirebon membuka berkas-berkas lama tahun 2016. Ketemulah lagi Peggy itu, yang Peggy kuli bangunan, dan akhirnya polisi di tahun 2024 kembali mencari Peggy itu, dan sekarang dicari sampai ke Bandung, Peggy kuli bangunan. Akhirnya ditangkap. Setelah ditangkap, ternyata diketahui salah tangkap. Netizen mulai menyadari salah tangkap. Akhirnya banyak demo, banyak protes. Akhirnya, singkat cerita, diadakan sidang pra-peradilan, dan ternyata Peggy kuli bangunan tidak bersalah. Kemudian Peggy kuli bangunan bebas. Sampai situ selesai urusan. Dari situ awal sampai akhirnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya semua itu, kejadian yang di Cirebon ini dengan kejadian dengan Peggy Cianjur? Apa hubungannya? Sebutkan satu saja. Nggak ada hubungannya, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ngapain diperiksa? Coba satu saja alasan yang masuk akal. Nggak ada. Kemudian kalian bilang, tapi dia anak Moonraker bang, tapi ciri-cirinya mirip dia. Saya tanya, DPO-nya namanya siapa? Peggy. Dari mana nama Peggy? Sudirman. Maksud Sudirman kok bisa kenal dari mana? Teman sekolah Sudirman. Saya tanya, apa Peggy Cianjur teman sekolah Sudirman? Enggak. Siapa? Peggy kuli bangunan. Terus apa hubungannya dengan Peggy Cianjur? Enggak ada. Nggak ada. Jadi kalau buat apa diperiksa? Jarak Cirebon Cianjur 200, kurang lebih 200 km. Jadi ini terlalu dibuat-buat gitu loh. Ya, dan yang terakhir ada yang bilang, biarpun hasil tes DNA-nya Pak Cecep, ini bukan anak Pak Cecep atau masalah anak bupati, tapi dia pelaku atau bukan. Loh, kalian nggak bisa begitu. Ya, karena awal-awal kalian sudah menuduh bahwa pelakunya anak mantan bupati gitu. Pelakunya anak mantan bupati. Terus kalian cari anak Pak Sunjaya, kalian ketemu 4 anak, kalian nggak bisa mencari di sana. Akhirnya kalian cocokkan dengan Peggy di Cianjur. Kalian cocok logikan, oknum ini mencocok logikan bahwa anaknya dititip di Pak Cecep, dan kalian fitnah Pak Cecep supirnya Sunjaya. Kemudian kalian fitnah Peggy Cianjur adalah anak Pak Sunjaya. Jadi pelakunya adalah anak mantan bupati. Sekarang setelah tes DNA ternyata anak Pak Cecep. Ya, tapi kalian malah setelah terbukti anak Pak Cecep, kalian malah bilang, oh ini bukan masalah anak Pak Cecep atau anak mantan bupati bang, tapi dia pelaku atau bukan. Loh, nggak bisa gitu. Berarti kalian mencari-cari, zolim artinya itu. Ya, karena pertama itu kalian bilang pelakunya anak mantan bupati. Sekarang Peggy terbukti bukan anak mantan bupati, berarti dia sudah jelas tidak terlibat. Kalau kalian masih menuduh, berarti kalian mencari-cari gitu loh, menzolimi orang, dan itu tidak baik. Hasil dari tes DNA yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ya terhadap Pak Cecep dan keluarganya Peggy Setiawan Cianjur ini udah keluar, dan 99% akurat katanya ya ini, bahwa menunjukkan Peggy ini adalah benar-benar anak Pak Cecep ya, bukan anak bupati seperti yang disampaikan oleh banyak berita yang simpang siur seperti selama ini. Tetapi menurut saya ya ini hanya membuktikan bahwa dia ini anak Pak Cecep, dan belum membuktikan bahwa Peggy ini bersalah atau ada sangkut pautnya atau tidak dalam kasus Pina. Karena seperti yang kita tahu ya, berita ini kan juga simpang siur yang menyatakan bahwa Peggy itu yang terlibat itu dia adalah anak geng motor ya, dia ketua Moonraker, dan bukti-bukti juga yang disampaikan oleh netizen ini sangat meyakinkan banget bahwa ini Peggy ya anak geng motor, dan juga dia ada yang mengatakan dia ketua geng motor. Dari segi lobang ininya juga katanya dia udah dijahit segala macam. Tugas kepolisian sebenarnya adalah membuktikan kepada masyarakat apakah Peggy ini ada keterlibatannya masalah dengan kasus Pina ini atau tidak. Karena kalau menurut yang di Silinda kesurupan itu kan nama-namanya ini disebut Peggy ya atau Eki atau Peggy, dan satu lagi ini katanya Eki masih hidup. Itu juga perlu diluruskan dan dicari buktinya
ditanya oleh pihak polisian, apa benar tuh si Eki masih hidup atau hanya berita-berita hoax atau gimana ya. Katanya dijadikan ganti namanya jadi Bambang Ramones. Terus siapa sih sebenarnya yang ada, yang apa sih yang terjadi sebenarnya dalam kasus Pina ini. Jadi masyarakat ini, kami sebagai netizen ini menanti ya, siapa yang benar-benar bersalah. Oke lah ya, Peggy Setiawan yang kemarin kuli bangunan dicoret ya, udah terbukti tidak bersalah, tidak akurat ya. Peggy yang sekarang ini, yang sudah dites DNA ini, apakah dia terlibat atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang ini.